Ya, langsung saja kita sapa beberapa narasumber untuk mengupdate informasi mulai dari kesehatannya, penanganan kasusnya, dan juga citra di masyarakat mengenai ilmu hitam pesugihan ini ya. Ada 3 orang narasumber, Ajun Komisaris Polisi Bobi Rahman selaku Kasat Reskrim Polres Goa Sulawesi Selatan, lalu ada Dr. Yusuf Bahmid, ini dokter spesialis mata yang menangani AP di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa, lalu juga ada Mas Bayu Wilianto, sosiolog. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Asik ini nyapa bareng, jawabannya juga bareng, semangatnya juga bareng-bareng nih pastinya ya kan. Ini kita ke dokter dulu ya kali ya. Iya. Dokter, pagi dok. Nah ini bagaimana kondisi pagi ini AP, dokter? Ya, alhamdulillah sudah banyak perubahan. Kemarin kan kita sudah langsung buka perban dari hari pertama untuk membuat dia tambah semangat. Karena kita lihat hasil operasi kita bagus, supaya anak ini bisa menggunakan dengan cepat matanya dan enjoy ya. Karena kalau kita perban dia pada saat buka itu kayak kesulitan, ya ada rasa trauma. Jadi saya pikir lebih baik dibuka saya langsung ada di hari pertama, kemudian kita tinggal lanjutkan dengan obat. Tadi malam dan tadi pagi kita lihat dia sudah bisa bermain lagi dengan teman-temannya dan enjoy. Ini ada foto tadi malam, dia sudah dibelikan kacamata sama salah satu suster kita. Jadi dia sudah pakai kacamata ini, sudah enjoy. Oke. Dok, sudah normal kembali bisa melihat dan aktif dok mata itu dok? Ya, kalau melihat insya Allah dari awal kita optimis. Kemudian tinggal kita lihat nanti di perkembangan yang kita jaga itu jangan sampai terjadi perlengketan, terutama yang di bagian kelopak mata bawah. Kalau kelopak mata atas itu jaringannya masih bisa disambung. Jadi kan 360 derajat, jadi 180 derajat di atas itu robek tapi masih bisa disambung. Jadi tidak terlalu luas yang hilang sehingga kita bisa sambung. Tapi 180 derajat di bawah itu hilang sama sekali dan sulit untuk disatukan. Itu yang kita observasi terus. Insya Allah kita berharap dengan perkembangan tubuh yang anak-anak ini masih belia, sel-sel masih bagus. Insya Allah dengan tubuh bagus ini terhindar dari hal seperti itu. Memangnya kalau saya lihat kemarin, silakan. Mohon maaf dok, memangnya luka yang dilakukan oleh orang tuanya ini cukup ini dok, cukup terkategorikan luka besar gitu dok? Iya, termasuk luka besar karena di bagian putih mata sekitar hitam mata ini 360 derajat semuanya habis. Jadi kan ketebalan. Jadi kalau luas itu sudah habis semuanya. Tinggal ketebalannya itu dia ambil mungkin setengah. Jadi dari sklera itu putih mata itu sklera itu setengah habis. Jadi kalau dari segi ketebalan memang sudah berkurang, tapi dari segi permukaan bagian palpebra atas itu kita sudah bisa sambung, gitu. Tapi kalau yang bagian bawah itu kita ini ada gambar supaya lebih jelas mungkin. Ya. Tambah pintar kita pagi ini nih. Iya. Yang putih ini habis semua. Kalau ini kan kalau matanya terbuka kan berarti 360 derajat ya. Jadi semua ini habis semuanya. Korneanya gimana dok? Terutama yang bagian dalam ini dia banyak habis ini. Ini hampir 80% ketebalannya hilang. Gitu. Jadi yang kita bisa jahit itu yang bisa diselamatkan 180 derajat di atas. Yang di bawah ini kita tidak bisa jahit lagi. Gitu. Untuk kondisi korneanya gimana dok? Korneanya alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Rupanya ini mau dikasih keluar, dia pencetnya di sekitar ini kayak macam matikan atau dia mau kasih keluar ya. Jadi utuh, dia mau kasih keluar utuh. Sehingga alhamdulillah tidak ada penekanan luka pada daerah kornea. Nah, ini yang artinya dari kejadian ini masih ada istilahnya keuntungannya. Artinya keuntungannya karena korneanya masih utuh. Sehingga penglihatannya, ini yang utama untuk penglihatan, alhamdulillah aman.
Meskipun kalau baca-baca komentar-komentar di media sosial banyak masyarakat Indonesia yang ingin gitu ya mendonorkan mata dan lain sebagainya, tapi tidak sampai sejauh itu ya. Tidak perlu. Tidak perlu. Alhamdulillah itu tidak perlu. Kita sekarang sambil pengobatan, doa, insya Allah anak ini jaringannya terbentuk sempurna sehingga dia bisa kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Oke. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Cukup lega mendengarkan penjelasan dari Dr. Yusuf tadi karena ada perbaikan untuk kondisi mata dari korban. Iya. Tapi saya mau ke Kasat Reskrim Polres Goa terlebih dulu ya dokter ya. Dan Mas Bayu. Iya, silakan. Pak Bobi, kalau kemarin kan informasi terbaru sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu betul ya Pak Bobi? Ya betul, ada 4 orang pelaku yang sudah penyidik tetapkan sebagai tersangka. Oke, itu siapa saja Pak? Termasuk dengan kedua orang tua korban? Ya, jadi untuk 4 tersangka itu terdiri dari ibu korban, ayah korban, kemudian paman dan kakek korban. Oke, nah Pak Kasat begini, kalau dari ini kan masih didalami, proses penyidikan masih berlangsung. Dari keterangan sejumlah saksi, ini seperti apa? Apakah ada kemudian saksi-saksi yang dimintai keterangannya mungkin yang berasal dari warga sekitar atau seperti apa Pak? Jadi untuk proses penyidikannya sekarang sudah ditangani unit PPA Polres Goa. Dari penyidik sudah memeriksa 9 saksi, kemudian dari para tersangka sudah diambil keterangan dan penyidik sudah menyita barang bukti berupa video dan baju korban. Jadi dari keterangan para saksi memang mendukung bahwa 4 tersangka itu melakukan penganiayaan anak terhadap korban yang di bawah umur, sehingga korban mengakibatkan luka di bagian mata sebelah kanan. Alhamdulillah 2 hari lalu sudah dilakukan operasi oleh tim dokter Rumah Sakit Seyusup. Terima kasih kepada tim dokter sudah melakukan operasi. Mudah-mudahan korban segera pulih dan penglihatannya kembali seperti sedia kala. Pak Kasat, hanya terbatas ke 4 orang ini saja kah? Atau mungkin bisa dikembangkan lagi Pak Kasat, karena kan saya membayangkan ada yang menawarkan atau membujuk atau mempengaruhi yang kita sebut yang namanya pesugihan ini Pak Kasat. Ya, untuk 4 orang tersangka ini adalah pelaku penganiayaan atau kekerasan terhadap anak, Fadil. Ya. Untuk ilmu hitam atau yang disebut pesugihan itu penyidik sedang mendalami, tentunya penyidik memeriksa saksi-saksi yang mengetahui adanya hal tersebut. Kemudian kami akan turun ke lapangan, ke TKP, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenak dan MUI untuk menggali informasi apakah ada aliran sesat yang ada di TKP. Tentunya kita nanti mendapat informasi dari hasil penyelidikan dan penggalian informasi tersebut, begitu. Siapa itu Pak Kasat? Ya, Fadil. Ya, siapa itu sosok yang kita bicarakan ini? Maksudnya dalam artian yang mempengaruhi si orang tua ini untuk menumbalkan anaknya dengan mencongkel matanya. Untuk ilmu hitam itu kita masih pendalaman. Kebetulan kemarin dari salah satu saksi, dari 9 saksi itu kami sudah periksa salah satu dukun yang ada di sana, yang memang pekerjaannya adalah dukun untuk mengobati sakit. Jadi pengobatan tradisional tapi membuka praktek perdukunan. Jadi untuk kakak korban itu sempat dilakukan pengobatan oleh dukun itu dan kemudian meninggal. Kita masih telusuri dan melakukan penyelidikan terkait meninggalnya kakak korban. Tentunya saksi-saksi juga masih kami akan ambil keterangannya, dan apa yang menjadi penyebab kematian kakak korban tentunya penyidik akan melakukan otopsi melalui
investigasi yang lebih mendalam. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pagi hari ini, tapi kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir sesaat lagi.